Yo lo semuanya, Ultraman Decker episode kedua sudah tayang. Setelah episode pertama lumayan bagus dari fase cerita dan lain-lain, episode kedua juga masih sama. Seperti biasa, kita akan membahas alur cerita, penjelasan, dan hal-hal menarik apa saja yang ada di episode kedua ini. Film dibuka dengan penjelasan kejadian di episode sebelumnya di mana King Sufia menyerang bumi dan membuat sebuah penghalang sehingga manusia tidak bisa menghubungi Mars, begitu juga sebaliknya. 1 tahun kemudian, Asumi kini sedang menjalankan latihan sebagai anggota TPU baru hingga ia teringat kejadian 1 tahun yang lalu di mana Ultraman datang memilihnya. Namun sekarang ia tidak bisa berubah lagi karena The Flasher tidak pernah muncul sejak saat itu. Latihan terakhir pun akan dimulai, di mana Asumi tergabung dalam tim bersama Ichika dan Ryumon. Namun tampaknya Ryumon memiliki sifat dingin, bahkan menganggap mereka berdua sebagai beban. Sementara itu, Sawa sedang sibuk dengan Neo Maxima dan bertanya pada Murahoshi apakah Sofia beneran akan kembali lagi. Karena bumi masih diselimuti kubah Sofia, hal itu bisa saja terjadi. Selain itu, mereka masih belum tahu apakah Ultraman akan datang dan berpihak pada mereka lagi atau tidak. Saat menaiki bukit, Asumi tampak mulai kelelahan, namun permintaan Ichika untuk berhenti ditolak Ryumon hingga tiba-tiba terjadi gempa bumi yang membuat Asumi terjatuh hingga kakinya cedera. Setelah diperban Ichika, mereka akan melanjutkan perjalanan lagi. Namun Ryumon malah ingin mundur dengan alasan ia tidak ingin gagal. Ternyata ia sangat ingin menjadi anggota dari God Select dan kini terancam tidak lolos karena Asumi yang terluka. Tentu saja Asumi tidak setuju dan ingin tetap maju, begitu juga Ichika. Impiannya sebelum ini untuk menjadi tim pengembangan antariksa sudah gagal dan kali ini pun dia tidak yakin akan berhasil atau tidak. Yang pasti mereka harus terus maju. Namun tiba-tiba gempa terjadi lagi yang ternyata disebabkan kaiju Death Drago sehingga latihan pun dihentikan dan semua anggota harus evakuasi. Sawa menjelaskan tentang Death Drago yang pernah muncul di masa lalu dan Murahoshi memutuskan untuk mempiloti God Falcon. Sesuai arahan Sawa, ia pun menyerang tanduk kaiju itu yang harusnya bisa menjinakkannya. Namun Death Drago masih tetap mengamuk, diduga ia merasa terancam. Pada saat itu, Murahoshi melihat Asumi, Ichika, dan Ryumon sedang mengevakuasi warga akan diserang Death Drago sehingga ia melindungi mereka dengan God Falcon yang langsung terjatuh. Dengan kondisi kaki yang terpincang, Asumi yang mengingat perkataan Ichika pun berlari ke arah Death Drago. Ia berusaha meminjam kekuatan Ultraman lagi dan ternyata berhasil. Dengan Ultra The Flasher yang muncul lagi, Asumi pun berubah menjadi Ultraman Decker untuk melawan Death Drago. Namun, dengan satu hempasan saja Decker terpental. Rupanya cedera kaki Asumi masih terasa meskipun sudah berubah jadi Ultraman. Hingga tiba-tiba pesawat Godhawk datang dan menyerang tanduk Death Drago. Sementara itu, Asumi tiba-tiba mendapatkan kartu monster dan Decker yang menjurunya menggunakan Miklas. Dengan memasukkannya ke The Flasher, Miklas pun muncul dan membantu Ultraman Decker menghadapi Death Drago dan menyerang dengan Sergeant Kosen yang berhasil menghancurkan kaiju tersebut. Asumi pun kembali ke wujud manusianya, ditemui Ryumon yang tentu saja sangat marah karena Asumi bertindak gegabah lagi. Namun ini bukan saat yang tepat karena ada banyak warga yang membutuhkan bantuan mereka. Murahoshi yang tiba melihat aksi mereka bertiga dan akan memberikan hukuman, namun seterusnya mereka harus mematuhi peraturan sebagai anggota dari God Select. Tak lama kemudian mereka baru sadar kalau mereka telah diterima sebagai anggota God Select. God Select yang baru pun terbentuk dengan Kapten Murahoshi, Wakil Kapten Kaizaki Sawa, Ryumon, Ichika, dan Asumi, serta ada AI bernama Hanetu yang ternyata dialah yang mempiloti Godhawk. Episode kedua pun berakhir. Untuk episode kedua ini masih mirip. Dari fase ceritanya agak kecepatan dan gak terlalu lambat juga, cuman agak lebih santai. Untuk episode awal ini benar-benar bagus untuk memulai series ini, yang kalau dibandingkan dengan Trigger, Decker masih lebih pas. Episode 1 menjelaskan kenapa Asumi ingin menjadi God Select dan kemunculan pertama Ultraman Decker, serta kubah Sofia yang menyelimuti bumi. Episode kedua adalah time skip 1 tahun, menjelaskan tentang Ichika dan Ryumon, serta hubungan mereka bertiga yang akan jadi anggota God Select, terutama Asumi dan Ryumon yang sifatnya bertolak belakang. Untuk Ichika sebagai heroine sepertinya akan bagus dilihat dari motivasinya menjadi anggota God Select. Sebelumnya dia ingin bergabung ke tim pengembangan antariksa namun gagal karena penyerangan yang dilakukan Sofia tahun lalu. Karena itu, kali ini dia ingin masuk sebagai God Select walaupun tidak yakin akan berhasil atau tidak. Sedangkan Ryumon, dia adalah orang yang egois dan agak sulit untuk bekerja sama.
Sifat mereka bertiga inilah yang kemungkinan akan jadi salah satu fokus utama. Apalagi sutradaranya adalah Masayoshi Takesue yang sangat lumayan membuat drama. Contohnya hubungan persaudaraan di Ultraman RB. Seleksi untuk anggota Godselect terbaru pun lebih bagus karena ada proses nyata yang membuktikan kalau mereka pantas untuk masuk ya. Dan itulah yang disadari Murahoshi dari Asumi, Ryumon, dan Ichika sejak 1 tahun yang lalu ketika mereka berusaha mendorong seorang wanita yang tertimpa reruntuhan. Slogan mereka adalah melindungi hal yang berharga. Tentu saja ini mengambil referensi dari Ultraman Dyna, yaitu Kimi da Kyo Maboritai. Mirip dengan Ultraman Trigger tentang semua orang bisa menjadi cahaya yang mengambil referensi dari Ultraman 3. Itu adalah quotes dari Daigo Madoka ya. Sedangkan Kimi da Kyo Maboritai adalah dari Asuka. Bahkan dia menyanyikan lagu itu ketika datang ke bumi masa depan. Masih bikin penasaran juga, apakah Sawa Kaizaki adalah Sawa yang sama dari Ultraman Saga? Karena kalau iya, artinya dia pernah bertemu dengan Asuka alias Ultraman Dyna. Ya kita tunggu saja, apakah ada kejutan di episode-episode selanjutnya ya. Kaiju yang dilawan kali ini adalah Death Drago, muncul pertama kali di Ultraman Trigger episode kelima. Diceritakan kaiju ini adalah kaiju pertama yang muncul 6 tahun lalu. Begitu juga di Decker. Death Drago muncul 1 tahun kemudian setelah penyerangan Sophia. Dan menurut Sawa, mungkin pemicunya adalah karena Death Drago merasa terancam. Kemungkinan karena Sophia akan kembali lagi. Yang mana di episode selanjutnya, Gomora juga akan bangkit. Dia juga salah satu kaiju yang ada di bumi ini. Dan nanti akan dirasuki Sophia menjadi Sophia Gomora. Ada momen di mana Sawa mengatakan Neo Maxima. Di Ultraman 3, Maxima Overdrive adalah generator yang menggerakkan Ardice. Sedangkan di Dyna telah di-upgrade menjadi Neo Maxima yang digunakan pada God's Eagle. Inilah yang sempat disebutkan Sawa ya. Cuman belum ditunjukkan untuk apa Neo Maxima ini di versi Ultraman Decker. Mons Dimension Card akhirnya digunakan untuk pertama kali. Ternyata kartu ini diciptakan Ultraman Decker sendiri ya. Awalnya kirain digunakan Godselect mirip-mirip kayak Hyperkey Kaiju gitu yang memang diciptakan manusia. Tapi di Decker, orang yang pakai Dimension Card itu cuman Asumi saja. Kartu kaiju yang sudah muncul adalah Miklas, Akira, dan Windam. Tentu saja ini adalah kaiju kapsul dari Ultra Seven ya. Belum tahu juga apakah akan ada kaiju lagi. Harusnya sih ada ya. Dan dari mana datangnya kartu ini juga masih dipertanyakan. Selanjutnya, sesuai sinopsis, ternyata saat Asumi berubah jadi Ultraman Decker, lukanya di wujud manusia masih akan terasa. Ini mirip dengan Dynamis Ultraman Noah, dan Ultraman 3 juga pernah gitu ya. Artinya, Ultraman Decker memang sepenuhnya dikendalikan Asumi, walaupun statusnya adalah human host. Cuman masih ada banyak misteri ya, terutama tentang asal-usul Ultraman Decker. Overall, episode kedua ini masih oke. Semoga di episode-episode selanjutnya fight-nya lebih epic lagi. Ada pendapat tentang episode kali ini? Tuliskan aja di bawah. Subscribe kalau belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.